Oke, mungkin video ini agak sedikit telat untuk membahas sasis atau rangka yang patah akibat korosi yang sempat viral di media sosial. Karena memang selain saya baru sempat, saya juga mengamati terlebih dahulu apa yang sebenarnya terjadi sehingga rangka yang patah itu bisa viral. Bagaimana tanggapan Honda dan benarkah rangka e-shaft serapuh itu? Mari kita bahas. Singkat cerita, rangka e-shaft sendiri pertama kali diperkenalkan oleh Honda di tahun 2019. Rangka tersebut diterapkan di Honda Genio. Dalam perjalanannya, rangka e-shaft ini pun dipakai di hampir semua motor Honda Matic. Di antaranya seperti Honda Genio produksi dari tahun 2019, Honda Beat produksi tahun 2020, Honda Beat Street yang diproduksi tahun 2020, serta Honda Vario 160 yang diproduksi tahun 2022. Rangka model e-shaft ini merupakan rangka yang dibuat oleh Honda menggunakan proses produksi press serta pengelasan laser. Rangka baru ini menggantikan model sasis sebelumnya, yaitu rangka berjenis pipa semacam tubular yang katanya lebih berat. Ya, lebih berat karena memang besinya tebal. Bentuk rangka e-shaft ini terlihat lebih simpel ketimbang model sebelumnya dan bobotnya diklaim lebih ringan 8% dari versi sebelumnya. Ya, benar, lebih ringan atau lebih tepatnya lebih tipis lah. Dan mereka juga mengklaim model rangka e-shaft ini lebih efisien karena dapat menampung lebih banyak ruang di bagasi. Kemudian juga rangka e-shaft ini juga mampu menempatkan ruang bagasi hingga bervolume 14 liter dan menyisakan ruang untuk meletakkan tangki bahan bakar yang mampu menampung 4,2 liter bahan bakar. Namun, di balik kelebihan rangka model e-shaft tersebut, ternyata terdapat kekurangannya yang saya rasa kekurangannya tersebut cukup fatal. Contoh kasusnya banyak dan viral juga di media sosial. Walaupun tidak semua Matic Honda lemah di rangka, ya rangka atau sasis terbaru model e-shaft ini ternyata mudah korosi atau karatan dan dapat mengakibatkan motor itu patah. Tentu hal ini dapat mengancam keselamatan si pengendara dalam berkendara. Berikut beberapa kejadian ketika motor Honda patah dan sempat viral di media sosial. Memang sudah ada klarifikasi atau penjelasan dari pihak Hondanya. Namun setelah saya melihat dan mendengar klarifikasi tersebut, saya masih kurang puas. Karena klarifikasi tersebut hanya menjelaskan bercak kuning yang ada di rangka e-shaft. Secara garis besarnya hanya itu. Mereka tidak menjelaskan bercak kuning problem masalah inti yang viral di media sosial, yaitu patah karena korosi atau karat. Dalam penjelasannya mereka berkelit kalau bercak kuning yang terdapat di rangka e-shaft itu bukan karat, melainkan lapisan silikat yang menurutnya tidak berbahaya. Dan dia juga menambahkan silikat tersebut justru melindungi cat dari karat atau korosi. Hal tersebut diperkuat dengan mempraktekkannya secara langsung dengan tisu. Tisunya dilapkan ke bercak kuning tersebut. Dan dia menjelaskan kalau bercak kuning itu karat, berarti ada noda yang menempel di tisu yang dilapkan ke tadi. Tapi ini tidak, berarti mereka menganggap itu bukan karat. Kami ingin menyampaikan
bahwa bercak ini sebenarnya bukan karat. Warnanya memang mirip karat, tapi sebenarnya bercak tersebut bukan karat, tapi lapisan silikit yang tidak berbahaya dan tidak menyebabkan keropos. Ya, kurang lebih sekitar 4 menitan si bapak yang berpresentasi di depan pegiat otomotif. Tapi omongannya hanya diulang-ulang terus-menerus. Itu saja yang diomongin. Bercak kuning, bercak kuning, bercak kuning bukan karat. Itu saja yang diomongin. Entah ini mau menegaskan kalau itu bukan karat atau emang nggak ada jawaban lain. Ya, kalian sendiri yang menilai. Gambarnya kurang lebih kalau proses itu selesai dilakukan itu akan timbul seperti ini. Nah ini yang disebut dengan silikat. Setelah pihak AM melakukan klarifikasi dan videonya sudah beredar luas di media sosial, ternyata masih banyak yang beranggapan bahwa kalau jawaban atau klarifikasi dari AM tersebut sangat mengambang dan tidak memberikan klarifikasi secara spesifik tentang masalah intinya, yaitu kropos dan akhirnya patah di rangka atau sasis. Itu tidak dijelaskan secara gamblang. Namun pada kesempatan yang berbeda, salah satu pegiat otomotif menanyakan secara langsung ke Bapak Muhid sebagai salah satu GM di AHM terkait isu utama yang belum dijawab saat klarifikasi kemarin. Dan mereka bilang harus melakukan investigasi lebih lanjut untuk mendalami hal tersebut. Yang patah, kita harus memeriksanya dulu sebabnya patahnya apa. Jadi kami nggak bisa menjudge lebih awal kenapa patahnya, karena kita butuh untuk melihat langsung apa yang terjadi, kapan dan bagaimana proses kronologisnya. Itu harus kita teliti dan kita juga harus melihat langsung apa yang terjadi dengan rangka yang patah tersebut. Lihat dinamika tersebut, publik maupun konsumen bisa menilai sendiri. Dalam klarifikasinya, AHM tidak berani secara terang-terangan perihal masalah rangka yang patah akibat korosi. Padahal publik sebenarnya menginginkan klarifikasi tersebut untuk menjelaskan rangka patah yang viral, bukan menjelaskan bercak kuning yang terdapat pada rangka model ESAF tersebut. Oke, dari situ silakan beri penilaian yang pantas dari 1 sampai 10 terkait hal ini. Salam dan terima kasih.